kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring simulasi dan komunikasi digital di semester 2 ini. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran simulasi dan komunikasi digital di semester 2 ini. Baik. Pada semester 2 ini, kita akan membahas tentang logika dan algoritma atau bahasan KD pertama, yaitu logika dan algoritma. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa logika merupakan kata yang berasal dari kata logos, yaitu bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan algoritma yaitu merupakan sebuah tindakan yang benar dan masuk akal dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian dari algoritma, yaitu flowchart. Sebelum kita belajar tentang flowchart, terlebih dahulu kita akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan flowchart. Flowchart ini biasanya kita gunakan untuk mempermudah seseorang dalam memahami cara menyelesaikan sebuah masalah. Flowchart ini sangat dekat dengan bahasa pemrograman. Jadi untuk anak-anak RPL sudah tidak asing apa itu flowchart. Baik. Sebelum kita belajar tentang flowchart lebih jauh, terlebih dahulu Bu Siti akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran flowchart kali ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan apa itu flowchart. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol dari flowchart tersebut dan menjelaskan fungsi dari flowchart. Tujuan yang ketiga, siswa dapat membuat flowchart dari sebuah alur algoritma. Dan tujuan yang terakhir, yaitu siswa dapat menerapkan algoritma dan flowchart dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan, yaitu flowchart. Ayo, dari kalian semua ada yang tahu apa itu flowchart? Flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa flowchart merupakan sebuah gambar yang digunakan untuk menggambarkan aliran algoritma yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, karena flowchart itu gambar, berarti ada gambar-gambar atau simbol-simbol yang nantinya akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam simbol atau gambar yang ada dalam sebuah flowchart. Sebenarnya banyak sekali simbol dari sebuah flowchart. Akan tetapi, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas beberapa simbol saja, yaitu simbol-simbol yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat sebuah flowchart. Simbol yang pertama yaitu terminator.
yaitu merupakan simbol untuk menandai awal dan akhir dari sebuah flowchart. Nah, biasanya kita tuliskan dengan mulai dan akhir atau start atau end. Jadi, dalam membuat sebuah flowchart, kita awali dengan simbol terminator. Nah, simbol yang kedua yaitu berbentuk persegi panjang, yaitu yang disebut dengan proses. Simbol ini digunakan untuk menyatakan proses yang dilakukan pada tahapan tertentu dalam sebuah flowchart. Simbol yang ketiga yaitu decision atau keputusan. Nah, simbol ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari sebuah kondisi. Biasanya digunakan untuk menentukan dua keadaan. Misalkan keadaan nilai ulangan lebih besar dari 75 itu tuntas atau tidak tuntas. Nah, itu menggunakan simbol decision atau simbol keputusan. Simbol yang selanjutnya yaitu simbol input dan output. Simbol ini digunakan untuk menyatakan data masukan atau data keluaran. Simbol yang selanjutnya yaitu berbentuk anak panah, yaitu penunjuk alir. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan dari setiap langkah dalam sebuah flowchart. Jadi simbol-simbol dalam sebuah flowchart itu nantinya dihubungkan dengan menggunakan penunjuk alir atau anak panah. Dan simbol yang terakhir yang akan kita perkenalkan yaitu simbol preparation, yaitu simbol pemberian nilai awal. Nah, demikian simbol-simbol yang sudah kita perkenalkan yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat sebuah flowchart. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penerapan, yaitu bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan algoritma atau aliran algoritma dan flowchart. Contoh kasus atau contoh permasalahan yang pertama yaitu membuat baju. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana cara membuat baju. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dalam hal cara membuat baju. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pertama harus kita identifikasikan dulu. Itu harus kita pecahkan dulu dengan menggunakan penalaran, yaitu membuat baju itu berarti kita harus menyediakan alat dan bahan dalam membuat baju, baru kita nanti bisa menentukan langkah-langkah membuat baju. Nah, untuk membuat baju, alur algoritmanya dapat dijabarkan sebagai berikut. Ini sebenarnya tidak mutlak. Nanti jadi kalian misalkan punya alur tersendiri, tidak apa-apa selama itu masuk akal. Nah, alur algoritma dalam membuat baju yang pertama itu start, yaitu mulai. Kemudian kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu mesin jahit, kain, benang, jarum, dan lain-lain. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita membuat pola baju, yaitu menggambar model baju tersebut. Setelah kita menggambar pola baju pada kain, kemudian kita potong kain tersebut sesuai dengan polanya.
Setelah kita memotong kain, nah kemudian kain yang tersebut yang sudah kita potong sesuai dengan polanya, kita jahit. Nah setelah jahit, otomatis jadilah sebuah baju. Nah itu urutan dari algoritma cara membuat baju. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika alur algoritma ini kita pindahkan atau kita aplikasikan dalam sebuah flowchart atau dalam sebuah gambar? Nah, contohnya seperti ini. Star. Star itu tadi simbolnya seperti apa? Persegi panjang, tetapi ujungnya itu tidak siku runcing, tapi tumpul. Nah, kita gambarkan start atau mulai. Setelah itu kita menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan itu berarti apa simbolnya? Tadi preparation. Nah, kemudian membuat pola baju, proses. Lakukan sesuatu. Setelah membuat pola baju, kita memotong kain. Proses juga, maka simbolnya persegi panjang. Setelah memotong pola, kemudian kita menjahit baju. Proses juga melakukan sesuatu sehingga berbentuk persegi panjang. Nah, langkah yang terakhir yaitu jadilah sebuah baju, yaitu akhir dari sebuah proses, sehingga simbolnya sama dengan yaitu terminator. Nah, itu kasus pertama, yaitu membuat baju. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu contoh menghitung luas segitiga, di mana nantinya kita harus memasukkan sebuah nilai. Karena kita tidak bisa menghitung luas segitiga jika tidak mempunyai nilai. Bagaimana cara menghitung luas segitiga? Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan rumus luas segitiga. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan nilai alas dan tinggi untuk menghasilkan luas segitiga. Karena luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Jadi kita membutuhkan nilai alas dan nilai tinggi. Karena kalau tidak ada alas dan tinggi, kita tidak bisa menghitung luas segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiga, alur algoritmanya yaitu seperti ini. Start atau mulai. Kemudian input atau masukan yaitu alas. Memasukkan nilai alas. Input tinggi yaitu memasukkan nilai tinggi. Setelah input alas dan tinggi kita inputkan, maka kita melakukan sebuah proses yaitu menghitung luas segitiga, yaitu dengan rumus setengah alas kali tinggi. Nah, setelah kita hitung luas segitiga, maka muncullah hasil atau outputnya yaitu luas segitiga. Nah, proses ini kemudian berakhir yaitu N. Nah, sekarang kita masuk ke alur algoritma. Sudah, kita masuk ke dalam gambar flowchart-nya. Nah, untuk menggambar flowchart dari alur algoritma menghitung luas segitiga, kita tinggal menggantikan statement alur algoritma ini dengan sebuah gambar. Nah, start itu tadi simbolnya apa? Yaitu terminator. Kita tulis start. Input itu masukan. Itu simbolnya
jaran genjang ya, ini ya namanya. Kita inputkan alas. Kemudian inputkan lagi apa? Tinggi, berarti simbolnya sama dengan input alas, yaitu ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan langkah yang keempat, yaitu menghitung luas segitiga, yaitu proses. Proses simbolnya seperti apa? Proses simbolnya yaitu persegi panjang. Kita tuliskan luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Print atau keluaran itu bentuk sama dengan input. Nah, setelah muncul print atau keluaran luas segitiga, flowchart berakhir, yaitu end. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami sampai sejauh ini tentang flowchart dan alur algoritmanya? Baik. Biar lebih jelas, kita masuk ke dalam kasus yang ketiga. Nah, di sini ada penggunaan dari simbol flowchart keputusan. Karena apa? Dua kondisi. Menentukan ketuntasan. Nah, di sini ada masalah bagaimana cara menentukan ketuntasan. Jika nilai ulangan hariannya lebih besar sama dengan 75, maka anak tersebut tuntas. Namun, jika nilai ulangan harian kurang dari 75, maka anak tersebut remedi. Nah, berarti dalam menyelesaikan sebuah masalah, nanti kita identifikasikan inputannya mana, keluarannya bagaimana, dan prosesnya bagaimana. Nah, untuk menentukan tuntas tidak tuntas, tentunya kita membutuhkan input yaitu nilai ulangan harian, yaitu UH. Nah, dengan UH itu nanti kita bisa tahu tuntas atau tidak tuntas. Nah, untuk kasus yang ketiga, alur algoritmanya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Start. Nah, setelah start kita masukkan nilai UH. Nah, setelah kita masukkan nilai UH, kita cek apakah nilai UH itu lebih besar sama dengan 75. Jika iya, maka keluarannya atau printnya yaitu tuntas. Berarti kalau sudah tuntas, langsung ke langkah ke-6, yaitu end, berakhir. Nah, namun jika nilai ulangan harian itu kurang dari 75, maka keluarannya atau printnya yaitu remedi. Nah, setelah mengeluarkan remedi, baru nanti menuju langkah ke-6, yaitu end. Nah, sekarang kita menggambarkan flowchart dari alur algoritma ini. Flowchartnya bagaimana? Start. Start itu simbolnya apa tadi? Persegi panjang atau terminator, tapi dengan sudutnya yang tumpul. Start. Input. Inputnya apa tadi? Simbolnya jaran genjang. Inputnya apa? Nilai UH. Nah, di sini kondisi. Cek kondisinya, apakah nilai UH itu lebih besar sama dengan 75 atau tidak. Tidak, berarti kita menggunakan simbol keputusan. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah lebih besar sama dengan 75? Yes dan no. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang keempat dulu. Jika nilai UH lebih besar sama dengan 75 atau yes, maka outputannya apa?
outputannya yaitu tuntas. Nah, output itu simbolnya sama dengan input. Setelah tuntas langsung ke N. Nah, sekarang yang no. Jika nilai UH kurang dari 75, tidak lebih besar sama dengan 75, maka anak tersebut apa? Remedi. Maka outputannya remedi. Nah, langsung menuju ke proses N. Nah, itu tadi contoh dari penggunaan alur algoritma dan flowchart dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya itu tidak baku. Misalkan kalian punya alur algoritma tersendiri, itu sah-sah saja. Yang penting itu logika atau yang penting masuk akal dan bisa kita gambarkan menggunakan sebuah flowchart. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Bagaimana cara membuat flowchartnya? Nah, demikian pembelajaran kali ini, yaitu tentang flowchart. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan untuk tugasnya silahkan kalian nanti cek di Google Classroom-nya. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.